Sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, salam planter buat petani pemula semuanya. Kesempatan ini kita akan coba membahas untuk cara dalam perawatan kelapa sawit, yang mana perawatan itu sangat penting dalam meningkatkan hasil produksi kita ya. Cara untuk meningkatkan hasil produksi kita itu adalah yang pertama dalam menentukan perawatannya, baik itu menggunakan herbisida, sistem sistemik maupun sistem kontak ya. Jadi di sini untuk kelapa sawit ini penyemprotannya itu jangan menggunakan garlon ya, karena garlon itu sangatlah berbahaya terhadap pokok kelapa sawit, baik itu terhadap batang, baik itu pada pelepah, yang mana di sini menyebabkan sawit itu bisa stres. Kalaulah sawit stres itu bisa menyebabkan yang munculnya nanti adalah bunga jantan. Jadi untuk munculnya bunga itu atau buah itu akan lambat gitu akibat stresnya, atau pertumbuhannya akan terhambat. Jadi pertumbuhannya itu bisa menyebabkan segala hal, yaitu jadinya dia kalau bahasa kita stres saja gitu guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, buat teman-teman pemula, kalau buah kita itu banyak ya syukur alhamdulillah, kalau buah kita sedikit itu syukur alhamdulillah. Dari segi mana kalau sawit kita itu tidak berbuah berarti kita ada kekurangannya. Mungkin kekurangan kita adalah dalam cara pemupukan atau metode pemupukan yang tidak tepat, yang mana dilakukan di situ adalah pemupukan dalam setahun itu bisa dilakukan 2 kali atau 3 kali. Tergantung banyak pupuk yang kita lakukan. Ada juga metode dilakukan dalam cara perawatan, yaitu membiarkan gulma tumbuh di batang sawit atau di piringan, atau semuanya tidak dirawat, tidak dibersihkan piringan, tidak bersihkan jalan pikulnya. Itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Kenapa? Sawit adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang sangat cepat, sangat membutuhkan nutrisi yang banyak, seperti kadar air. Yang kedua adalah nutrisi. Jadi nutrisi pada kelapa sawit itu apabila dibiarkan gulmah yang tumbuh di bawah pokok, itu akan menyebabkan sawit itu tidak fokus, tidak dapat nutrisi yang cukup karena habis oleh gulma tersebut. Jadi untuk peningkatan kadar air itu sangat berpengaruh terhadap kelapa sawit, karena kadar air itu berfungsi untuk pengolahan nutrisi yang ada di dalam tanah tersebut atau yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Jadi tumbuhan tersebut adalah membutuhkan kadar air untuk melakukan pengolahan nutrisi, yaitu secara melakukan fotosintesis lewat stomata atau daun kelapa sawit tersebut. Jadi kalau kadar airnya tidak cukup, maka disitulah kondisi sawit kita akan berbentuk, buahnya akan kecil, bisa aja timbul bunga jantan terus. Itulah penyebab-penyebab dalam perawatan yang kurang tepat, dalam perawatan yang kurang memadai. Oke, mari kita lihat buahnya guys. Nah, ini kondisi buahnya guys. Kita lihat propoma bentuk buahnya. Nah, ini. Nah, dalam segi perawatan kita seperti ini. Nah, bentuknya piringan bersih. Oke. Nih. Ini browningan kita, guys. Seperti inilah bentuknya. Nggak nampak, guys. Matahari. Bukan kamera nggak bersih, guys. Kamera bersih. Nah, matahari. Nah, ini, guys. Contoh propoma buahnya. Oke. Nah, mantap tuh. Sana. Inilah. Tuh sana. Ini keadaan habis. Itu sana. Nah, guys, mantap. Oke.